Bab 551 Gerakan Membunuh. Senjata warisan tingkat bumi, tombak kekaisaran es. Zhao Feng mengedarkan garis keturunannya dan sosok tombak kelas bumi muncul di depannya. Kali ini berbeda dari waktu sebelumnya, sosok senjata Earth Grade terus mengembun sampai mulai membentuk tombak kekaisaran es yang sebenarnya, bukan hanya bayangannya. Potongan-potongan tombak kekaisaran es yang tak terhitung jumlahnya dalam garis keturunan Zhao Feng dengan cepat berkumpul menjadi satu bagian dan diperpanjang di telapak tangan Zhao Feng. Biasanya, ketika tombak kekaisaran es terbelah, auranya sulit untuk dirasakan, tetapi sebaliknya ketika dalam keadaan ini, sosok hantu dari senjata kelas bumi berubah menjadi tombak kristal biru tua. Tombak kekaisaran es, senjata Earth Grade lengkap. Zhao Feng merasakan garis keturunannya naik ke level baru, dan kekuatan yang tertidur di Ice Imperial Spear mulai terbangun. Ini semua karena senjata tingkat bumi Lu Tianyi, itu menyalakan Ice Imperial Spear milik Zhao Feng yang tertidur. Senjata tingkat bumi kamu juga punya satu. Ekspresi Lu Tianyi berubah secara dramatis saat tubuhnya menjadi dingin. Saat Ice Imperial Spear muncul, aura kekaisaran kuno yang dingin membekukan udara, dan bahkan Skytooth Wolf Moonblade-nya mulai bergetar dengan gelisah. Ice Imperial Spear, itu senjata warisan tingkat bumi. Tiga alam dewa kekosongan menatap tombak kekaisaran es Zhao Feng dan tidak bisa membantu tetapi berseru. Mereka tahu sejarah dan latar belakang tombak kekaisaran es. Di dalam ngarai misterius, aura dari dua senjata kelas bumi saling bentrok di udara. Maksud dari Kaisar Es, pergi. Zhao Feng merasakan kekuatan garis keturunan dan sumber jiwa sejati abis dengan sangat cepat. Tombak kekaisaran esnya seperti lubang tanpa dasar. Zhao Feng mendorong, dan tombak kekaisaran es memancarkan cahaya dingin saat melesat ke depan. Segala sesuatu di sekitarnya langsung membeku, dan hawa dingin terlarang menyebar sejauh 10 mil. Pada saat itu, Lu Tianyi dan bahkan pohon yang menjulang Yao menegang karena tertutup lapisan es. Lu Tianyi berhasil melambaikan Skytooth Wolf Moonblade-nya, menyebabkan kepala serigala ungu-ungu itu berbenturan dengan dingin. Namun, semua yang bertemu dengan tombak kekaisaran es membeku. Sayap angin dan petir mengepak dan Zhao Feng bergeser 100 yard jauhnya untuk menghindari benturan kekuatan. Meskipun dia berhasil menghindari serangan itu, dia masih terkena gelombang kejut dan meludahkan seteguk darah saat wajahnya menjadi pucat. Meskipun saya bisa menggunakan tombak kekaisaran es, budidaya peringkat Lord sejati saya agak terlalu rendah. Riak air mengelilingi Zhao Feng saat dia mulai pulih. Di sisi lain, situasi Lu Tianyi jauh lebih buruk. Dia menghadapi bentrokan dua senjata kelas bumi secara langsung. Tubuhnya bergoyang dan darah menetes dari mulutnya, yang segera membeku. Lu Tianyi tersesat. Kerangka emas itu menghela nafas. Raja Iblis yang dikelilingi kabut hitam juga menggelengkan kepalanya. Setelah kehilangan satu lengan dan kekuatan hidupnya terkikis oleh petir ungu, nyawa Lu Tianyi sekarang dipertaruhkan. Tianyi tidak kalah dalam hal kekuatan, dia terlalu gegabah. Dewi Bibi Bulan Suci menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak setuju dengan dua orang lainnya, tapi dia tidak terlalu khawatir di wajahnya. Lu Tianyi, kamu telah kalah. Sayap angin dan petir Zhao Feng berkibar, dan tombak kekaisaran es di tangannya seperti lautan, tak terbatas dan tak terbatas. Zhao Feng, jadi bagaimana jika Anda mengalahkan saya dengan penyergapan? Lu Tianyi mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan sejati untuk menekan luka-lukanya. Ejekan muncul di wajah Zhao Feng saat dia mendengar kutukan Lu Tianyi. Dia terlalu menghina untuk menjelaskan. Lu Tianyi kalah karena 3 alasan. Pertama, dia diserang oleh Zhao Feng dan raksasa batu pada saat yang bersamaan. Itu seperti menghadapi dua sovereign sekaligus. Yang kedua adalah dia meremehkan serangan Zhao Feng. Zhao Feng memotong salah satu lengan Lu Tianyi tepat di awal, sangat menurunkan kekuatan bertarungnya. Alasan terakhir adalah tombak kekaisaran es. Meskipun mereka berdua memiliki senjata tingkat bumi, tombak kekaisaran es Zhao Feng adalah senjata warisan yang lebih unik, yang menekan senjata tingkat bumi Lu Tianyi. Semua faktor ini berkontribusi pada kekalahan Lu Tianyi. Hehe, Lu Tianyi, kekalahan berarti kekalahan. Apakah raksasa batu itu bukan bagian dari kekuatan Zhao Feng? Apakah kendali bukan bagian dari kekuatan? Petik 2. Suara seorang wanita terdengar di udara. Itu berasal dari Purple Saint Partial Spirit. Lu Tianyi tidak bisa berkata-kata, dan wajahnya menjadi putih dan merah.
Memang, raksasa batu telah dikendalikan oleh Zhao Feng, dan itu adalah kemampuan garis keturunannya. Apakah penjinak binatang tidak diizinkan menggunakan binatang mereka dalam pertarungan? Mata surga Zhao Feng juga datang pada saat yang tepat. Itu bisa muncul di mana saja dan juga merupakan bagian dari kekuatan Zhao Feng. Semua itu tidak luput dari mata Purple Saint Partial Spirit. Karena itulah bahkan roh parsial suci ungu tidak bisa membantu tetapi melompat keluar dan mengejek Lu Tianyi setelah mendengar apa yang dia katakan. Lu Tianyi, aku bukan lawanmu, tapi sayangnya, ini adalah pertarungan hidup atau mati yang nyata. Zhao Feng berkata tanpa emosi. Kekuatan pertempuran Lu Tianyi memang menakutkan. Bahkan dia dan pemimpin divisi kerangka gabungan mungkin bukan tandingannya. Selanjutnya, tombak kekaisaran es hanya bisa muncul untuk waktu yang singkat. Wajah Lu Tianyi dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat dia berubah menjadi seberkas cahaya emas dan dia melesat ke kejauhan. Meskipun saya terluka parah, saya hanya perlu menemukan Penatua Suiyun dan dia akan dapat menyembuhkan saya dengan cepat dengan keahliannya. Lu Tianyi berpikir, dia sangat tidak pasrah. Dia jauh lebih kuat namun kalah dari True Lord Rank. Dia tidak bisa menerimanya. Kamu ingin lari? Sayap angin dan petir di belakang Zhao Feng mengepak saat dia mengejar Lu Tianyi. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng sudah sedikit lebih cepat dari Lu Tianyi, dan yang terakhir terluka parah. Bagaimanapun, energi mentalnya telah menyentuh tingkat penguasa dan dia memiliki sayap angin dan petir, sedangkan Lu Tianyi berada dalam kondisi yang mengerikan. Wind Lightning Eye Flame, tebasan menusuk mata Azure. Zhao Feng menggunakan dua teknik yang kuat ini dan mengirim Lu Tianyi berputar ke tanah. Tianyi, tunggu. Lebih dari selusin mil jauhnya, Penatua Suiyun memimpin Ye Yanyu dan Zhuang Waner ke arah Lu Tianyi. Sangat terlambat. Zhao Feng telah menyingkirkan tombak kekaisaran es, dan Lu Tianyi setengah berlutut di tanah. Dia terluka parah dan auranya lemah. Kekuatan bertarungnya hanya 20-30% dari puncaknya. Dalam keadaan itu, Zhao Feng yakin bahwa, bahkan tanpa garis keturunan dan tombak kekaisaran es, dia bisa membunuh Lu Tianyi. Zhao Feng, orang yang akan mati adalah kamu. Lu Tianyi mengertakkan giginya dan mengeluarkan item giok emas samar. Saat itu muncul, perasaan seperti jiwa yang tak terlihat muncul, dan jantung Zhao Feng melonjak. Void God Protection, Lu Tianyi mematahkan slip giok dan sosok berjubah emas muncul di belakangnya. Udara langsung dipenuhi dengan aura yang tak tertandingi. Pada saat ini, Zhao Feng, pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara, dan bahkan Penatua Suiyun dan teman-temannya merasakan tekanan pada jiwa mereka. Membatalkan perlindungan Tuhan, Lu Tianyi punya kartu tersembunyi seperti itu. Petik 2. Sosok berjubah emas itu tampaknya adalah Raja Alam Dewa Void terkuat di Sekte Spiritual Bulan Murni, Dewa Bela Diri Jin Huang. Para ahli yang menonton di dunia luar pecah dalam diskusi, dan kerangka emas dan Raja Iblis saling memandang dengan heran. Senyuman muncul di wajah Dewi Bibi Bulan Suci. Meskipun Lu Tianyi kuat, dia tidak terlalu berpengalaman. Bagaimana Dewi Bibi Bulan Suci tidak tahu itu? Meski begitu, dia masih memutuskan untuk memilih Lu Tianyi sebagai pemimpin kelompok kedua. Senjata kelas bumi yang lengkap adalah kartu tersembunyi Lu Tianyi, sementara perlindungan Dewa Kekosongan adalah penyelamat hidupnya. Perlindungan Void God ini lebih kuat dari yang lain dan dapat langsung membunuh Small Origin Core Realm. Selain itu, Zhao Feng hanya memiliki kekuatan pertempuran dari seorang sovereign, dia sebenarnya bukan salah satunya. Petik 2. Senyum Dewi Bibi Bulan Suci menjadi lebih besar. Tepat pada saat ini, perlindungan naga giok, Zhao Feng mencibir dingin saat dia mengeluarkan naga giok. Dengan retakan, naga kuno yang mengaum muncul. Raungan yang dalam dari naga sejati kuno bergema di langit. Sosok naga itu sepertinya mengesampingkan langit dan bumi. Ekspresi para penonton dan Dewi Bibi Bulan Suci membeku. Itu adalah Void God Protection yang terbuat dari esensi darah naga sejati kuno. Setelah naga sejati kuno matang, kekuatan tempur mereka dengan mudah melampaui Raja Realem Dewa Kekosongan lainnya. Banyak dari 3 sekte itu berpengetahuan luas. Kedua kekuatan itu bentrok, menyebabkan dimensi bergetar. Hanya dalam setengah nafas, naga itu melahap sosok berjubah emas itu. Ekspresi Lu Tianyi menjadi abu-abu seperti abu. Dia tidak berpikir Zhao Feng juga akan memiliki perlindungan Void God yang bahkan lebih kuat dari miliknya. Lu Tianyi dengan cepat mundur, tetapi dia masih terlempar beberapa mil oleh perlindungan naga giok. Hidup atau mati tidak diketahui.
Penatua Suiyun melintas di udara dan mengelilingi tubuh Lu Tianyi dengan lapisan air. Ye Yanyu dan Zhuang Waner segera mengikutinya dan berdiri di kiri dan kanannya saat mereka memandang Zhao Feng. Kabut gelap menyebar ke seluruh udara. 38 mayat terkutuk dan kerangka emas dan perak muncul. Pemimpin divisi kerangka akhirnya keluar dari mutiara 10.000 hantu lagi. Itu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Zhao Feng sendiri mengalahkan seluruh kelompok kedua dari 3 sekte. Bab 552 Kegagalan Pengiriman. Di reruntuhan suci ungu, bentrokan antara kelompok Zhao Feng dan Lu Tianyi akhirnya berakhir. Tubuh Lu Tianyi membeku, dan tidak ada lagi aura kehidupan yang datang darinya. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak jauh darinya. Satu-satunya dari kelompok Lu Tianyi yang tidak terluka adalah Zhuang Waner. Di dunia luar, para ahli yang menyaksikan dari 3 sekte memiliki ekspresi terkejut. Lu Tianyi tidak hanya kuat, dia juga memiliki gerakan membunuh yang kuat, tetapi dia juga ditekan oleh Zhao Feng dari awal sampai akhir. Faktanya, ini adalah kedua kalinya Lu Tianyi dikalahkan oleh Zhao Feng. Terakhir kali, dia membutuhkan Raja Realem Dewa Void untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, 3 alam Dewa Void jatuh ke dalam keheningan. Jelas bahwa tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa rencana mereka untuk mengambil reruntuhan suci ungu akan dihancurkan oleh True Lord Rank yang sangat sedikit. Kabut gelap mengembun di udara dan mulai mengikis segala sesuatu dalam jarak 1 atau 2 mil dengan kutukannya. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan perlahan mendorong arai terkutuk dari Ghost Corps ke arah Penatua Suiyun dan teman-temannya. Penatua Suiyun pergi untuk menyelamatkan Lu Tianyi dan mengambil mutiara jatuh air hijau. Lapisan air membentuk perbatasan air langit hijau dan memblokir kekuatan Ghost Corps Curse Arai. Pada saat yang sama, Ye Yanyu dan Zhuang Waner sama-sama mengeluarkan senjata kelas bumi mereka yang compang camping. Aura mereka sangat kuat dan kekuatan tempur mereka mendekati milik Sovereign. Dengan kekuatan gabungan mereka, keduanya menghancurkan kekuatan apapun dari Ghost Corps Curse Arai yang mendekati mereka. Kekuatan pertempuran gabungan mereka benar-benar sebanding dengan penguasa, dan mereka bahkan akan dapat bertukar beberapa pukulan dengan Lu Tianyi di puncaknya. Wanita jalang itu belum pulih sepenuhnya, dan kedua bocah itu bukanlah ancaman. Pemimpin divisi kerangka menunggu perintah Zhao Feng. 38 mayat terkutuk membentuk susunan dan, setelah menyerap esensi darah dari binatang yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin divisi kerangka dapat menghancurkan penguasa normal dengannya. Penatua Suiyun dan teman-temannya waspada, dan Penatua sangat gelisah. Di satu sisi, ada Zhao Feng dan kekuatan pemimpin divisi kerangka, dan di sisi lain, luka Lu Tianyi lebih buruk dari yang dia bayangkan. Bahkan dia tidak merasa yakin bisa menyembuhkannya. Namun, Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak mengungkapkan tanda-tanda mundur. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Detik berikutnya, sayap angin dan petir mengepak dan Zhao Feng menghilang. Pemimpin divisi kerangka juga lenyap pada saat bersamaan. Penatua Suiyun dan teman-temannya saling memandang dengan heran. Ye Yanyu dan Zhuang Waner tidak mengerti. Zhao Feng diuntungkan. Mengapa dia tidak mengejarnya? Penatua Suiyun menghela napas. Kekuatan pemuda berambut biru itu telah mencapai tingkat yang bahkan dia waspadai. Dia bisa mengendalikan monster Sovereign, dan dia memiliki senjata Earth Grade, budak Sovereign, dan Ghost Corps Curse Arai. Dan hal yang paling merepotkan adalah garis keturunan matanya. Di sisi lain, Zhao Feng mendarat di ngarai misterius. Tuan, ayam-ayam itu dalam kondisi lemah sekarang. Jika kita tidak menyerang sekarang dan dia menyelamatkan Lu Tianyi. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berkata dengan enggan dari dalam mutiara 10.000 hantu. Sekarang bukan waktu yang tepat. Siapa yang tahu jika mereka masih memiliki jurus pembunuhan yang mirip dengan perlindungan Dewa Void? Ye Yanyu dan Zhuang Waner adalah murid dari alam Dewa Kekosongan. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan jantung pemimpin divisi itu bergerak-gerak setelah mendengar itu. Ia tahu betapa menakutkannya perlindungan Void God. Bahkan ketika itu berada di puncaknya, itu akan terluka parah jika tidak terbunuh jika terkena perlindungan Void God. Selain itu, perlindungan naga giok Zhao Feng rusak. Bahkan jika hanya satu dari ketiganya yang memiliki perlindungan Void God, situasinya akan mengerikan. Adapun Lu Tianyi, organnya telah hancur dan kekuatan hidupnya hampir mati.
Bahkan jiwanya sedang tidur. Petik 2. Zhao Feng berkata, mata spiritual Lordnya telah memindai tubuh Lu Tianyi, jadi Zhao Feng tahu situasinya lebih baik daripada Penatua Sui Yun. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemimpin divisi kerangka sepertinya berpikir. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Reruntuhan suci ungu adalah wilayah kita bisa menjadi lebih kuat di sini, sementara mereka perlu menghabiskan banyak upaya untuk bergerak satu langkah. Petik 2. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng mendarat kembali ke pohon menjulang Yao dan mulai menyembuhkannya. Ada banyak harta karun di Purple Saint Ruins, jadi tidak sulit untuk memperbaiki luka Tower Ring Tri Yao. Namun, tugas terpentingnya saat ini adalah memperbaiki lubang dimensional. Pemimpin divisi kerangka dengan cepat mulai membuat mayat terkutuk dalam mutiara 10.000 hantu. Di waktu luangnya, Zhao Feng terkadang mengganggu Penatua Sui Yun dan teman-temannya. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu, dan setengah dari 100 mayat telah dimurnikan. Di sisi lain, Penatua Sui Yun harus terus berlari dari mata surga Zhao Feng, dan Ye Yanyu dan Zhuang Wan'er berada dalam situasi putus asa beberapa kali. Jika bukan karena Penatua Sui Yun, keduanya pasti sudah mati berabad-abad yang lalu. Zhao Feng lebih waspada dan terganggu oleh Penatua Sui Yun. Di matanya, dia lebih merepotkan daripada Lu Tianyi. Dia memiliki pertahanan yang kuat dan dapat dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri dan orang lain dengan sangat cepat. Selama dia tidak terbunuh, tidak peduli seberapa parah yang lainnya, mereka bisa pulih. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun Lu Tianyi belum bangun, auranya menjadi lebih stabil. Zhao Feng harus mengakui bahwa dia telah meremehkan metode Penatua Sui Yun. Tentu saja, itu bukan sepenuhnya salahnya. Jika dia tahu bahwa Penatua Sui Yun terkenal bahkan di ketiga sekte karena kemampuan penyembuhannya, dia tidak akan meremehkannya. Saudara Zhao Feng, 3 lubang utama hampir sepenuhnya diperbaiki. Bahkan ngarai sudah 90% tetap. Petik 2. Suara Zhao Yufei terdengar. Dia sekarang setengah pemilik dari Purple Saint Ruins dan bisa merasakan dimensinya dengan sangat baik. Zhao Feng, kendali Anda atas situasi sudah sangat kuat. 3 sekte hanya memiliki 30% kesempatan paling banyak untuk membuka lubang spasial lain. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit dipuji. Bahkan ketika 2 kelompok pertama datang, Zhao Feng fokus memperbaiki lubang dan tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengejarnya. Matanya menatap ke depan. Menghentikan 3 sekte memasuki reruntuhan adalah masalah kritis. 2 hari kemudian, Zhao Feng sekali lagi merasakan gangguan di luar angkasa saat dia duduk di pohon Yao yang menjulang. Namun, kali ini berbeda dari yang terakhir. Sepertinya tidak mengandung cukup energi. Karena lubang sudah diperbaiki, ruangnya lebih kuat, sehingga kesulitan membuka lubang spasial meningkat drastis. Kabar baik, ketiga sekte tidak berhasil. The Purple Saint Partial Spirit berkata, membiarkan Zhao Yufei dan pemimpin divisi kerangka untuk berdua menghela nafas. Senyuman muncul di mulut Zhao Feng. Dia telah menyerah membunuh Penatua Sui Yun dan teman-temannya untuk ini. Jadi, ini adalah rencana Zhao Feng? Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi mengagumi Zhao Feng. Dia tidak peduli dengan kemenangan sesaat dan berhasil menghentikan ketiga sekte mengirim lebih banyak orang. Seiring waktu berlalu, tingkat keberhasilan dari 3 sekte yang mengirimkan lebih banyak orang akan menjadi semakin kecil, dan pada akhirnya, kemungkinannya akan mendekati 0. Bahkan jika Lu Tianyi pulih, dia bukan ancaman lagi. Tanpa dukungan lagi, kita bisa menutup pintu dan memukuli anjing sekarang. Petik 2. Senyum Zhao Feng menjadi lebih besar. Dapat dikatakan bahwa bentrokan antara 3 sekte dan dirinya akan segera berakhir. Kemenangan hampir sepenuhnya diputuskan. Di dunia luar, di atas pegunungan. Yang mulia, ketiga kalinya membuka lubang spasial telah mengakibatkan kegagalan. Grandmaster Yin Kong menghela nafas tak berdaya, tapi dia tidak terkejut. Sangat sulit untuk membukanya untuk ketiga kalinya dan dia telah memperkirakan kegagalan. Pada saat ini, semua orang terdiam. 3 alam dewa kekosongan tidak bergerak, dan penguasa tidak berani membuat suara apapun. Grandmaster Yin Kong, apakah tidak ada harapan sama sekali? Dewi Bulan Bibi Suci memecah keheningan. Selama Purple Saint Partial Spirit tidak mati, harapan untuk menciptakan lubang spasial selama 2 atau 3 tahun ke depan sangatlah rendah. Tentu saja, kami masih bisa mengirim 1 orang lagi kali ini, tapi kemungkinan kematian melebihi 99%. Petik 2. Grandmaster Yin Kong berkata dengan muram.
Lebih dari 99% kemungkinan mati. Orang-orang yang hadir menggelengkan kepala. Apakah ada metode untuk menurunkan kesempatan itu? Dewi Bibi Bulan Suci tidak menyerah. Jika mereka dapat mengirim bahkan hanya satu orang lagi, mereka dapat membalikkan keadaan. Dia tidak bisa begitu saja tidak peduli dengan Lu Tianyi, Ye Yanyu, dan teman-temannya. Ye Yanyu bahkan adalah murid pribadinya. Jika ada seseorang yang berbakat dalam hukum luar angkasa yang juga bersedia membayar mahal, mereka memiliki peluang 60-70% untuk memasuki reruntuhan suci ungu. Grandmaster Yin Kong tersenyum tipis. Berspesialisasi dalam hukum tata ruang, semua orang di gunung saling memandang. Tidak ada kandidat yang cocok. Pandangan kelompok itu segera mendarat di Grandmaster Yin Kong, dan mata dari 3 alam dewa kekosongan menyala. Grandmaster Yin Kong memiliki garis keturunan mata spasial dan, sebagai salah satu dari 4 arai Grandmaster, adalah seorang penguasa sendiri. Tidak ada yang meragukan kekuatan dan keahliannya. Grandmaster Yin Kong tetap tenang di depan semua tatapan mereka. Grandmaster Yin Kong, apa kebutuhan Anda? Dewi Bibi Bulan Suci bertanya. Saya hanya memiliki satu persyaratan, berikan Zhao Feng kepada saya setelah itu. Bab 553 9 Tulang Yin yang mematikan. 3 hari kemudian, di reruntuhan suci ungu, Zhao Feng menerima kabar buruk. Lu Tianyi sudah bangun. Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri saat rambut birunya tertiup angin. Meskipun dia siap untuk sesuatu seperti ini, dia tidak berpikir bahwa Lu Tianyi akan bangun begitu cepat. Dengan kekuatan pertempuran Lu Tianyi dan Penatua Suyun mendukungnya, bahkan Zhao Feng akan waspada. Zhao Feng menggunakan Eye of Heaven dan segera melihat Lu Tianyi disembuhkan oleh Penatua Suyun. Seolah merasakan sesuatu, penghalang muncul di sekitar Penatua Suyun. Zhao Feng melirik ke arah Lu Tianyi dan menemukan bahwa dia sangat lemah dan tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Setelah mengembalikan kesadarannya kembali ke ngarai misterius, alisnya berkerut. Kemampuan penyembuhan Penatua Suyun terlalu kuat, akan sulit untuk mengalahkannya. Selain itu, ada juga Ye Yanyu dan Zhuang Waner. Kombinasi keduanya sebanding dengan Sovereign. Petik 2. Penatua Suyun dipilih karena stabilitasnya, dan kenyataan telah membuktikan bahwa dia adalah pilihan yang baik. Jika itu penguasa normal daripada dia, mereka akan dibunuh berkali-kali oleh Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka. Jika Lu Tianyi pulih ke kekuatan puncaknya, segalanya akan sangat merepotkan kecuali rencana ratusan mayat selesai. Kata pemimpin divisi kerangka, hanya setengah dari rencana 100 Corps yang telah diselesaikan, tetapi dengan pemimpin divisi kerangka yang mengatur susunannya, seharusnya tidak ada banyak lawan di Small Origin Core Realm yang bisa melawannya. Setidaknya tidak akan menjadi masalah untuk bertarung dengan Penatua Suyun. 2 atau 3 bulan lagi dibutuhkan untuk menyelesaikan pemurnian 100 mayat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Setelah rencana 100 Corps selesai, dia dapat dengan mudah membunuh seorang Sovereign, tetapi tujuan itu tidak akan dapat dicapai untuk sementara waktu. Ada satu cara kita bisa meningkatkan kekuatan tempur kita, tapi itu membutuhkan bantuan dari luar. Mata Zhao Feng berbinar. Bantuan dari luar? The Purple Saint Partial Spirit mengerti. Bantuan luar apa? Pemimpin divisi kerangka tidak mengerti. Setengah hari kemudian, di tengah ngarai misterius, kabut mimpi muncul saat Purple Saint Treasure Palace turun dari langit. Zhao Feng melangkah ke lantai 3 istana berharga. Senior Purple Saint, apakah ada senjata Earth Grade yang cocok untuk itu? Zhao Feng menunjuk ke arah pemimpin divisi kerangka. Senjata tingkat bumi? Saya. Mulut pemimpin divisi kerangka melebar karena terkejut. Ada 3 senjata kelas bumi yang normal. Biarkan ia memilih satu dan mencobanya. Petik 2. Purple Saint Partial Spirit melambaikan tangannya dan 3 bola cahaya melayang ke arah pemimpin divisi kerangka. Maksudmu, aku bisa memilih senjata tingkat bumi? Pemimpin divisi kerangka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Senjata kelas bumi, mereka adalah senjata legendaris di benua bunga Azure. Salah satu alasan mengapa itu selalu ditekan adalah karena tidak memiliki senjata grade bumi. Jika ada, kekuatan pemimpin divisi kerangka akan meningkat secara dramatis. Beberapa saat kemudian, pemimpin divisi kerangka mengkonfirmasi pilihannya. Itu adalah tulang perak gelap, panjangnya sekitar 3 yard dan sangat tajam. 9 tulang yin yang mematikan, senjata tingkat bumi. Sangat cocok bagi mereka yang mengolah dao penguatan tulang.
Tulang ini dapat digabungkan menjadi tulang pengguna dan meningkatkan kekuatan serta pertahanan mereka. Saat menyerang, udara keganasan dapat menyerang jiwa lawan. Semakin banyak makhluk yang terbunuh olehnya, semakin kuat udara keganasannya. Petik 2. The Purple Saint Partial Spirit meringkas spesialisasi senjata itu. Pemimpin divisi kerangka menyukai 9 tulang yin yang mematikan, dan itu cocok untuk itu. 1 jam kemudian, 9 tulang yin yang mematikan telah bergabung ke dalam tubuh emas dan perak pemimpin divisi kerangka. Tubuh pemimpin divisi kerangka menjadi lebih gelap dan mengeluarkan aura yang lebih kuat. Hahaha, itu memang layak menjadi senjata kelas bumi. Biarpun aku tidak menggunakan senjatanya sendiri, kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka diliputi oleh kegembiraan. Kultivasi 100 tahun tidak memberikan peningkatan sebanyak senjata yang satu ini. 3 hari kemudian, pemimpin divisi kerangka akhirnya terbiasa menggunakan 9 tulang yin yang mematikan. Tulang sangat cocok untuk itu, seolah-olah tulang itu dibuat khusus untuk itu. Tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk membiasakan diri dengan senjata barunya. Ayo pergi, kita tidak bisa membiarkan Lu Tianyi pulih. Zhao Feng tidak menunggu lebih lama lagi. Pada hari itu, Zhao Feng dan kepala divisi kerangka menemukan tempat penyembuhan Lu Tianyi dan rekan-rekannya. Sebelum pertempuran, Zhao Feng menggunakan mata spiritual Tuhannya untuk mengendalikan beberapa gerombolan binatang di dekatnya dan memerintahkan mereka untuk menyerang Penatua Sui Yun dan teman-temannya. Gua tempat Penatua Sui Yun dan teman-temannya berada segera dikuasai oleh binatang buas. Ghost Corps Curse Arai. Zhao Feng mengibarkan bendera dan kabut mengelilingi area seluas 2 mil. Kali ini, Zhao Feng mengendalikan Ghost Corps Curse Arai sendiri dan mengatur waktunya dengan sempurna. Saat Penatua Sui Yun dan teman-temannya membunuh gelombang binatang, mereka jatuh ke dalam arai terkutuklah mayat hantu Zhao Feng. 50 mayat hantu terkutuk, aura kematian, dan kekuatan kutukan sudah cukup untuk mengubah Origin Core Realm setengah langkah normal menjadi genangan darah. Perbatasan air langit hijau. Penatua Sui Yun mengeluarkan mutiara jatuh air hijau dan membentuk penghalang pertahanan. Namun, kekuatan Ghost Corps Curse Arai lebih kuat dari sebelumnya, jadi bagian dari kekuatan kutukan masih meresap. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu di dalam perbatasan air langit hijau keduanya menderu. Senjata Earth Grade mereka yang tidak lengkap mampu memblokirnya untuk sementara waktu, tetapi Lu Tianyi sangat lemah dan erosi kutukan membuat wajahnya menjadi pucat putih. Senjata tingkat bumi, 9 tulang yin yang mematikan. Pemimpin divisi kerangka tertusuk, dan tulang kematian menghantam perbatasan air langit hijau. Perbatasan air langit hijau bergetar dan retakan mulai muncul. Kekuatan Ghost Corps Curse Arai dan 9 tulang yin yang mematikan langsung menyerbu masuk. Yang pertama melahap kehidupan sementara yang terakhir berisi kekuatan mengerikan yang menghancurkan kehidupan. Hanya dalam beberapa napas, perbatasan air langit hijau menjadi redup. Selain Penatua Sui Yun, yang lainnya semuanya terluka. Hehe, senjata tingkat bumi benar-benar membuat perbedaan besar. Zhao Feng tersenyum. Meskipun dia memiliki tombak kekaisaran es, budidayanya belum mencapai alam inti asal sehingga dia tidak bisa mempertahankannya lama. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka adalah penguasa yang tepat. Selain itu, 9 tulang yin mematikan dan arai terkutuklah mayat hantu mendukung satu sama lain. Sosok tulang tajam terus menusuk perbatasan air langit hijau dan menusuknya dengan setiap serangan. Penatua Sui Yun bertahan sementara Lu Tianyi dan 2 lainnya berjuang juga. Pemimpin divisi kerangka ingin mengisi beberapa kali tetapi dihentikan oleh Zhao Feng, karena dia khawatir setidaknya salah satu dari mereka mungkin memiliki perlindungan Void God atau yang serupa. Berada di dalam Ghost Corps Curse Arai, mereka memiliki penghalang pertahanan yang kuat yang dapat memblokir sebagian kekuatan dari perlindungan Void God. Zhao Feng ini terlalu tenang dan waspada. Penatua Sui Yun mengertakkan gigi. Dia masih memiliki teknik rahasia yang kuat yang hampir sekuat perlindungan Void God. Zhuang Wan'er memiliki perlindungan Void God, dan meskipun Ye Yanyu tidak memilikinya kali ini, dia memiliki metode untuk melarikan diri. Namun, meskipun Zhao Feng memiliki keuntungan, dia masih menggunakan Ghost Corps Curse Arai untuk perlahan-lahan mendorong ke depan. Seiring waktu berlalu, tubuh Penatua Sui Yun dan teman-temannya menjadi lemah. Tubuh Penatua Sui Yun hampir sembuh sepenuhnya, tetapi setelah terus-menerus diganggu oleh Zhao Feng dan harus menyembuhkan Lu Tianyi dan teman-temannya, dia hanya memiliki 60-70% dari Yuan Qi-nya.
Luotianyi sangat lemah dan hanya memiliki 30% dari kekuatan bertarungnya. Zhuang Wan'er dan Ye Yanyu tidak jauh lebih baik. Saat Ghost Corps Curse Arai dan 9 tulang yin yang mematikan terus mengikis mereka, kekuatan mereka menurun. Akhirnya, 1 jam kemudian, keempatnya mulai berlari. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka mengikuti. Setelah mereka mengejar mereka, Zhao Feng sesekali akan mengendalikan gerombolan binatang di dekatnya untuk memblokir mereka. 4 jam kemudian, Zhao Feng berhasil memaksa Penatua Suyun dan rekan-rekannya putus asa. Di depan mereka ada kabut ungu samar. Mereka telah mencapai tepi Purple Saint Ruins. Tidak ada tempat tersisa untuk melarikan diri. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka saling memandang dan tersenyum. Mereka memiliki keunggulan absolut. Karena mereka waspada terhadap gerakan tersembunyi kelompok itu, mereka tidak menyerang dengan paksa dan malah terus menghabiskan Yuan Qi mereka. Jika kita tidak mendapatkan dukungan apapun, kita akan mati di sini. Zhuang Wan'er khawatir. Meskipun dia memiliki perlindungan Void Guard, itu adalah item sekali pakai. Selanjutnya, perlindungan Void Guard hanya bisa melukai parah atau membunuh Sovereign secara langsung. Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka sangat berhati-hati dan bersembunyi di Ghost Corps Curse Arai. Membunuh mereka berdua sekaligus akan sangat sulit. Zhao Feng, 3 sekte baru saja mencoba membuka lubang spasial lagi, tetapi gagal. Suara Purple Saint Partial Spirit terdengar. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas dan tersenyum. Tidak baik, ada seorang ahli yang berspesialisasi dalam hukum spasial yang melewati celah spasial yang retak dan memasuki reruntuhan suci ungu. Petik 2. Suara panik terdengar. Pada saat yang sama, seorang pemuda bermata perak muncul di tengah ngarai misterius. Di belakangnya, retakan kecil berwarna perak di udara menghilang. Biasanya, lubang sekecil itu tidak akan bisa memuat manusia melewatinya, tapi pemuda misterius bermata perak ini telah melanggar norma. Bab 554 Musuh yang Mengerikan. Di dalam ngarai misterius, seorang pemuda bermata perak muncul dari lubang spasial. Benar-benar layak menjadi Grandmaster Arai. Rupanya, garis keturunan mata Grandmaster Yin Kong terkait dengan Eye of Space, salah satu dari 8 mata Dewa Agung. Para penonton di dunia luar menghela nafas. Pemuda bermata perak itu adalah Grandmaster Yin Kong. Separuh dari kekuatan garis keturunan saya dibutuhkan untuk menstabilkan lubang spasial, tapi ini sudah cukup. Grandmaster Yin Kong bergumam pada dirinya sendiri. Pada waktu bersamaan, Eye of Heaven yang setengah transparan muncul di langit tepat di atas kepala Grandmaster Yin Kong. Hehe, menarik. Aku tidak percaya ada garis keturunan mata yang begitu kuat selain dari garis keturunan 8 mata Dewa Agung. Teknik ini telah menyatu keluar angkasa. Petik 2. Grandmaster Yin Kong mengungkapkan pandangan tertarik saat dia melihat Eye of Heaven. Zhao Feng merasa sedikit tidak nyaman saat dia melihat ke bawah dari langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang sangat memahami mata surga. Jadi, kamu Zhao Feng? Grandmaster Yin Kong tidak menyerang, dia hanya memeriksa Eye of Heaven. Mungkin dia mengerti bahwa menyerang Eye of Heaven tidak berguna, atau mungkin dia punya niat lain. Zhao Feng tidak menanggapi. Bumi bergetar dan aura kuno mengalir keluar dari tanah. Kekuatan isap yang sangat besar datang dari celah tersebut. Seorang raksasa batu menyerbu keluar dari tanah dan meninju ke arah Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong merasakan udara di sekitarnya menjadi berat. Dengan kekuatan hisap yang menakutkan di atas penyergapan, bahkan Small Origin Core Realms tidak akan bisa menghindari serangan ini. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok Grandmaster Yin Kong tiba-tiba terbelah dua, dan separuh lainnya muncul di belakang raksasa itu. Seolah-olah sebuah pintu tak terlihat terbuka di angkasa, dan Grandmaster Yin Kong sedang melangkah melewatinya. Tinju raksasa batu meleset, dan Grandmaster Yin Kong muncul di belakang tubuh raksasa batu itu. Tidak ada tanda-tanda persiapan apapun, dia muncul begitu saja. Jadi, apakah ini seseorang yang berspesialisasi dalam hukum antariksa? Gerakan Grandmaster Yin Kong jelas mengandung hukum ruang, dan bahkan mata spiritual Dewa Zhao Feng mengalami kesulitan melihat apa yang terjadi. Selanjutnya, bahkan jika Zhao Feng dapat memahami teori di baliknya, akan sulit baginya untuk menyalinnya karena dia tidak berbakat dalam hukum luar angkasa. Karena inilah Grandmaster Yin Kong dapat memasuki reruntuhan suci ungu. Gelombang pedang spasial void. Mata Grandmaster Yin Kong berkilauan dengan warna perak saat dia mengusap tangannya.
Detik berikutnya, riak perak samar melewati area di sekitar raksasa batu. Raksasa batu itu meraung saat riak perak melewati tubuhnya. Batu raksasa itu mulai retak, dan lapisan batu jatuh dari tubuhnya. Hanya dalam 1 atau 2 napas, batu raksasa itu memiliki ratusan retakan. Serangan yang aneh. Zhao Feng menekan keterkejutan di hatinya. Sepertinya garis perak samar telah memotong tubuh raksasa batu itu dan, bahkan dengan pertahanannya yang kuat, ia tidak memiliki perlawanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Beberapa napas kemudian, tubuh raksasa batu itu jatuh ke tanah dalam puluhan kepingan. Para ahli di dunia luar yang menonton menarik napas dingin. Grandmaster Yin Kong ini terlalu menakutkan. Raksasa batu itu ras kuno dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Bahkan Great Origin Core Realms tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah. Petik 2. Penguasa dari 3 sekte memiliki ekspresi bingung. Jelas bahwa kekuatan Grandmaster Yin Kong membuat 3 alam dewa kekosongan bahagia. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia mengabaikan pertahanannya dan mengalahkan raksasa batu itu seketika. Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar. Penatua Suyun dan Lu Tianyi lebih kuat dari penguasa normal, tetapi mereka tidak ada apa-apanya di depan Grandmaster Yin Kong. Setelah membunuh raksasa batu itu, Grandmaster Yin Kong bertepuk tangan dan meninggalkan ngarai misterius. Bayangan-bayangan tertinggal saat Grandmaster Yin Kong melintas di udara. Setiap langkahnya akan membawanya setidaknya 1 atau 2 mil, dan dia berjalan dengan percaya diri. Penghancuran ungu, tebasan menusuk mata biru. Mata surga di langit berkilauan dengan warna ungu samar. Bilah transparan besar yang tertutup petir ungu samar ditembakkan di udara menuju Grandmaster Yin Kong. Riak perak tertinggal saat sosok Grandmaster Yin Kong muncul 2 mil jauhnya. Sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak melihat ke Eye of Heaven saat dia menghindari serangan itu dengan mudah. Dia menghindarinya. Hati Zhao Feng jatuh meskipun dia mengharapkan ini, karena garis keturunan matanya tidak bisa benar-benar mengunci ke Grandmaster Yin Kong. Tentu saja, Zhao Feng tidak tahu bahwa Grandmaster Yin Kong tidak hanya berspesialisasi dalam hukum ruang sebagai seorang kultivator, dia juga seorang spesialis dalam susunan spasial, jadi mungkin tidak ada seorang pun di antara alam inti asal yang benar-benar dapat mengunci padanya. Grandmaster Yin Kong mulai mendekati lokasi Zhao Feng dan kepala divisi kerangka. Di tepi reruntuhan Sein Ungu, kekuatan Ghost Corps Curse Arai sepenuhnya menekan Penatua Suyun dan teman-temannya sementara tulang Yin yang mematikan tingkat bumi sedang mengikis mereka. Sepertinya ada beberapa bala bantuan. Petik 2. Penatua Suyun mengeluarkan sebuah token dan merasakan sesuatu darinya. Grandmaster Yin Kong berjalan maju dengan tangan di belakang punggung. Dia mendekat dengan cepat. Pemimpin divisi skeletal, aku serahkan orang-orang ini padamu. Orang yang datang saat ini melebihi batas dari apa yang bisa kita lawan. Petik 2. Zhao Feng memberikan kendali Ghost Corps Curse Arai kepada pemimpin divisi kerangka. Aku harus bisa menekan mereka untuk sementara waktu. Pemimpin divisi kerangka mengambil alih bendera hitam dan menggabungkan 9 tulang Yin yang mematikan ke dalam tubuhnya. Dengan 9 tulang Yin yang mematikan bergabung ke dalam tubuhnya, meskipun serangannya tidak sekuat, tulang tersebut meningkatkan pertahanannya. Itu Grandmaster Yin Kong. Ye Yanyu melihat pemuda bermata perak itu mendekat. Grandmaster Yin Kong secara pribadi datang ke reruntuhan? Sepertinya kita sudah diselamatkan. Petik 2. Penatua Suyun mengungkapkan senyuman dan semua orang menghela nafas. Bagaimanapun, Grandmaster Yin Kong adalah salah satu dari 4 arai Grandmaster dan penguasa yang berspesialisasi dalam hukum tata ruang. Menurut apa yang Penatua Suyun ketahui, masing-masing dari 4 arai Grandmaster melampaui Sovereigns normal dalam hal kekuatan pertempuran. Salah satu dari 4 bahkan adalah alam dewa kekosongan. Grandmaster Yin Kong dengan cepat tiba di medan perang. Pada saat ini, pemimpin divisi kerangka menekan mereka berempat sendirian sementara Zhao Feng mulai memeriksa Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong, selamatkan kami! Zhuang Waner berteriak. Kekuatan kutukan melahap esensi darah mereka. Grandmaster Yin Kong memeriksa Zhao Feng dengan senyuman, dan yang terakhir memiliki perasaan aneh. Rasanya seolah-olah Grandmaster Yin Kong sudah mengenalnya. Dari permukaan, sepertinya Grandmaster Yin Kong tidak berniat menyerang Zhao Feng. Bolehkah saya tahu apa yang Anda katakan? Zhao Feng tanpa ekspresi. Menyerah. Anda tidak memiliki kesempatan melawan saya. Saya hanya tertarik pada mata kiri Anda. Jika Anda bekerja sama, mungkin ada kesempatan bagi Anda untuk hidup.
Petik 2. Kata Grandmaster Yin Kong. Jika kata ini berasal dari penguasa normal, Zhao Feng akan menganggapnya lucu, tetapi saat ini, ekspresinya serius. Grandmaster Yin Kong ini sangat percaya diri dan terus terang. Zhao Feng mulai berpikir, tujuan Grandmaster Yin Kong jelas. Dia menginginkan mata kiri Zhao Feng. Keinginan dan ketenangan Zhao Feng tidak goyah sama sekali. Sejak mata spiritual dewa bergabung dengannya, itu telah menjadi bagian dari keberadaan dan identitasnya. Tidak masalah jika Anda setuju atau tidak. Hasilnya sama. Petik 2. Grandmaster Yin Kong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melihat ke arah kepala divisi kerangka dengan senyum tipis. Ayo bunuh kamu dulu. Pisau spasial perak. Grandmaster Yin Kong melambaikan tangannya dan pedang perak samar melintas di udara. Pemimpin divisi kerangka tidak punya kesempatan untuk menghindarinya. Pedang spasial perak mengiris menembus tulangnya. Zhao Feng sedang bersiap untuk membela diri dari Grandmaster Yin Kong dan tidak berpikir bahwa dia akan menyerang pemimpin divisi kerangka terlebih dahulu. Setelah Grandmaster Yin Kong membunuh pemimpin divisi kerangka, Penatua Suyun dan rekan-rekannya akan diselamatkan. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk menangkap Zhao Feng hidup-hidup. Pemimpin divisi kerangka merasakan bahaya yang mengancam nyawa. Tulangnya hampir tidak memiliki ketahanan terhadap Grandmaster Yin Kong. Itu mengedarkan kekuatan sejati dengan marah dan tulang-tulangnya menjadi tertutup cahaya gelap. Bahkan kemudian, hanya seperempat dari kekuatan pedang spasial perak yang diblokir. Tubuh tulang Yin. Pemimpin divisi kerangka berteriak saat 9 tulang Yin yang mematikan di tubuhnya bersenandung dan menyebabkan tubuhnya tumbuh. Setelah menggunakan semua metode rahasianya, pemimpin divisi kerangka masih bisa hidup. Tetapi bahkan kemudian, salah satu lengannya yang kurus telah terputus. Tawa Grandmaster Yin Kong terdengar di udara. Pedang spasial perak, bilah perak samar kedua menebas kepala tengkorak pemimpin divisi. Ini sudah berakhir. Pemimpin divisi kerangka merasakan momok kematian mendekat. Jangan pernah berpikir tentang itu. Zhao Feng mencibir dengan dingin saat aura kuat dilepaskan dari mata kirinya. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa mati atau Zhao Feng akan berada dalam bahaya besar. Riak transparan terkunci pada bilah spasial perak. Saat itu juga, ruang seolah berputar dan berputar. Bab 555 Harga Meremehkan. Sama seperti tentang pemimpin divisi kerangka yang akan dibunuh, Zhao Feng menggunakan teknik baru gerakan tata ruang. Pedang spasial perak kedua diselimuti oleh pusaran air tepat saat akan mengenai kerangka pemimpin divisi. Bilah perak samar menghilang. Di perbatasan air langit hijau, mata Penatua Suyun dan teman-temannya melotot. Serangan kritis yang akan merenggut nyawa pemimpin divisi kerangka dibubarkan oleh Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Untungnya, Zhao Feng menyelamatkannya. Jika tidak ia akan mati bahkan jika ia memiliki senjata kelas bumi. Pada saat yang sama, ia memandang Zhao Feng dengan ekspresi yang kompleks. Saat ini, Zhao Feng tidak bisa kehilangan pemimpin divisi kerangka. Bagaimanapun, itu bisa menghentikan Penatua Suyun, Lu Tianyi, Zhuang Waner, dan Ye Yanyu. Jika Zhao Feng meninggal, maka saya tidak akan memiliki harapan sama sekali. Pemimpin divisi kerangka tidak berani memiliki pemikiran lain. Pada saat yang sama, saat pemimpin divisi kerangka menghela nafas. Aneh, tidak ada kekuatan hukum spasial, tapi dia mampu menyingkirkan teknik saya. Petik 2. Alis Grandmaster Yin Kong berkerut dan jantungnya tiba-tiba bergerak-gerak. Sensasi berbahaya menyelimuti tubuhnya, dan dia bahkan menangkap bau aura dimensi kuno. Gerakan spasial. Pusaran air transparan dan berair muncul tepat di depan Grandmaster Yin Kong. Pedang spasial perak muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong. Grandmaster Yin Kong melolong saat darah menyembur dari tubuhnya. Apa-apa yang terjadi? Ekspresi Penatua Suyun, Lu Tianyi, dan teman-temannya berubah. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di dunia luar, para penonton mulai berdiskusi. Mengapa pedang itu muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong? Apa teknik rahasia macam apa itu? Bahkan para penguasa terkejut, dan 3 alam dewa kekosongan terlihat tidak percaya. Mereka mulai memikirkan apa yang baru saja terjadi. Pertama, bilah spasial perak kedua mengiris ke arah pemimpin divisi kerangka dan akan mengambil nyawanya. Tetapi tepat pada saat itu, Zhao Feng entah bagaimana membuat bilah spasial perak menghilang. Lebih tepatnya, dia telah membawa pedang spasial perak ke dimensi lain, dimensi mata kirinya.
Setelah itu, pedang spasial perak yang telah menghilang muncul kembali di depan Grandmaster Yin Kong dan membuatnya lengah. Grandmaster Yin Kong sedang memikirkan tentang apa yang telah dilakukan Zhao Feng dan tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia akhirnya membayar harga yang mahal untuk kecerobohannya. Tubuh Grandmaster Yin Kong jatuh ke tanah. Luka sedalam tulang menjalar dari dada ke kakinya. Salah satu kakinya telah dipotong. Grandmaster Yin Kong menekan rasa sakit, dan matanya penuh dengan kebencian dan penyesalan. Jika dia tidak meremehkan lawan dan menggunakan garis keturunannya untuk merasakan gangguan di luar angkasa, dia akan memiliki 50-60% untuk menghindari serangan itu. Sayangnya, sejak awal, dia telah mondar-mandir dengan cara menang. Hehe, kamu pasti sangat bangga. Anda yang pertama menguji kekuatan gerakan spasial saya. Petik 2. Zhao Feng tertawa. Pada awalnya, dia hanya tahu bagaimana mengambil target, tapi dia akhirnya menyadari bahwa dia bisa melepaskannya, sehingga teknik gerakan spasial ini telah bekerja sejak insiden anggur neraka iblis. Bahkan sebelum Penatua Suiyun dan rekan-rekannya masuk, Zhao Feng telah menyempurnakan gerakan tata ruang. Bocah, sepertinya aku memang meremehkanmu. Mata Grandmaster Yin Kong merah darah saat dia dengan paksa menekan niat membunuhnya. Dia masih ingin menangkap Zhao Feng hidup-hidup, tetapi sekarang dia terluka parah. Grandmaster Yin Kong mengambil potongan kakinya dan memasuki perbatasan air langit hijau. Grandmaster Yin Kong, Penatua Suiyun segera pergi membantunya. Grandmaster Yin Kong ini cukup pintar. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Dia masih memikirkan tentang pedang spasial perak Grandmaster Yin Kong. Pedang spasial perak adalah teknik garis keturunan yang bisa bergabung keluar angkasa sampai tingkat tertentu. Karena inilah pertahanan normal tidak bisa berbuat banyak melawannya dan sulit untuk dihindari. Sayangnya, Zhao Feng tidak memiliki garis keturunan mata spasial, jadi bahkan jika dia tahu teori di baliknya, dia tidak bisa menyalinnya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Zhao Feng tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Pedang spasial perak dan gerakan spasial miliknya menganggap penggunaan ruang dan berfokus pada ledakan. Garis keturunan anak ini sangat aneh. Dia bahkan bisa menggerakkan serangan spasial. Petik 2. Grandmaster Yin Kong tercengang. Pada saat ini, Penatua Suiyun sedang menyembuhkannya dan mencoba menyambung kembali kakinya, tetapi bagaimana Zhao Feng bisa membiarkannya berjalan lancar? Senjata warisan tingkat bumi, tombak kekaisaran es. Zhao Feng mengulurkan tangannya dan mengumpulkan kekuatan garis keturunannya. Sosok tombak biru es mulai mengembun. Jika Ice Imperial Spear yang sebenarnya terbentuk, Zhao Feng percaya bahwa dia dapat menghentikan Grandmaster Yin Kong dari penyembuhan selama dia mendapat bantuan Ghost Corps Curse Eye. Pembatasan spasial perak, mata Grandmaster Yin Kong memancarkan seberkas cahaya yang mengunci Zhao Feng. Tubuh Zhao Feng tiba-tiba membeku. Seolah-olah dia telah diikat oleh tali, tidak bisa bergerak. Sosok tombak di tangannya mulai memudar. Sungguh teknik yang luar biasa. Dia membekukan ruang di sekitar Zhao Feng. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa membantu tetapi berseru. Zhao Feng berjuang tetapi menemukan bahwa berbicara pun sulit. Junior, perlawanan itu sia-sia. Pembatasan spasial perak saya membatasi seluruh ruang di area itu. Setiap makhluk hidup di daerah itu akan kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Petik 2. Grandmaster Yin Kong mengejek. Penatua Suiyun hanya membutuhkan 10 napas untuk menyambungkan kembali kakinya. Meskipun dia terluka parah dan tidak dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, setidaknya dia tidak perlu bertarung dengan satu kaki. Setiap makhluk hidup di daerah itu akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Begitu kata-kata Grandmaster Yin Kong selesai, seekor kucing abu-abu perak kecil seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng dan melemparkan beberapa koin perunggu tua ke udara. Senyum Grandmaster Yin Kong membeku. Dia hanya mengatakan bahwa setiap makhluk hidup tidak akan bisa bergerak dan beberapa kucing melompat-lompat dan menamparkan wajahnya. Kucing pencuri kecil. Zhao Feng sedikit terkejut. Dia tidak bisa bergerak, tetapi kucing kecil pencuri itu tidak terpengaruh. Namun, memikirkannya, kucing kecil pencuri itu memiliki kemampuan untuk masuk ke lingkaran interspesial orang lain. Gao pembunuhan, stealth. Murid Grandmaster Yin Kong berkontraksi saat dia memeriksa kucing kecil pencuri itu. Kucing kecil pencuri itu menghilang, meninggalkan garis abu-abu keperakan di udara. Garis cahaya perak dan abu-abu sepertinya menembus lubang melalui pembatasan spasial perak, dan Zhao Feng langsung merasakan tekanan menurun.
Kucing pencuri kecil bermain dengan belati misterius dengan aura yang tak terduga. Sayap angin dan petir, sepasang sayap ungu biru terbentuk di belakang punggung Zhao Feng dan melepaskan aura penghancur. Sayap angin dan petir Zhao Feng mengepak saat ia menerobos pembatasan ruang perak Grandmaster Yin Kong. Kucing pencuri kecil itu menciptakan lubang di pembatasan spasial perak dan sayap angin dan petir Zhao Feng memiliki kemampuan untuk melaju di udara, dan mereka mengandung kekuatan penghancuran. Zhao Feng melintas menuju perbatasan air langit hijau dan mendorong gambar tombak kerajaan es ke riak air. Untuk menghentikan Grandmaster Yin Kong pulih tepat waktu, Zhao Feng tidak meluangkan waktu untuk membentuk tombak kekaisaran es yang lengkap. Namun, bahkan sosok bayangan dari tombak kekaisaran es sudah cukup untuk mengancam penguasa. Maksud dari air dan es di dalam tombak kekaisaran es menyebabkan perbatasan air langit hijau membeku. Pemimpin divisi kerangka mengibarkan bendera hitam dan memerintahkan kekuatan larik untuk menyerang, sementara itu menggunakan tangan lainnya untuk memanggil gambar tulang tingkat bumi. Perbatasan air langit hijau yang membeku langsung hancur. Kekuatan Ghost Corps Curse Arai mulai mengikis Grandmaster Yin Kong dan teman-temannya, dan kutukan itu mengalir ke luka-luka Grandmaster. Grandmaster Yin Kong sudah terluka parah. Menambah fakta bahwa kekuatan kutukan adalah lawan dari makhluk hidup, dia mulai berkeringat. Gelombang pedang spasial void. Wajah Grandmaster Yin Kong meredup saat dia mengusap tangannya. Riak diam mengalir di udara dan mengunci Zhao Feng. Gerakan inilah yang membunuh raksasa batu itu. Hati Zhao Feng jatuh saat dia merasakan sensasi berbahaya. Kali ini, Grandmaster Yin Kong tidak menggunakan Silver Spatial Blade. Teknik pergerakan spasial anak nakal ini hanya dapat menargetkan target kecil. Serangan besar seperti ini akan lebih sulit untuk digerakkan. Petik 2. Mata Grandmaster Yin Kong berbinar. Jangkauan spasial Void Sword Wave lebih besar, dan lebarnya 10 yard. Pertahanan Zhao Feng jauh lebih lemah daripada raksasa batu, dan bahkan itu terbunuh oleh serangan ini. Serangan ini menggunakan terlalu banyak energi. Grandmaster Yin Kong merasa bahwa kekuatan garis keturunannya sedang menurun. Aku tidak bisa menyingkirkan serangan ini. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya bersama dengan maksud air dan es di tombak kekaisaran es. Perubahan ilahi roh air, tubuh Zhao Feng mulai berputar di udara. Cahaya biru tua sepertinya menyatu dengan Zhao Feng saat sosoknya berubah menjadi bentuk cair. Ketika gelombang spasial menghantam Zhao Feng, itu seperti mengenai cairan, tidak menimbulkan kerusakan. Penatua Sui Yun berseru tidak jauh.